Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, yang kami boleh kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, patut kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami rasakan sebagai bangsa Israel berada di Goshen dalam lindungan Tuhan. Tulah datang, tapi bangsa Israel dapat perlindungan Tuhan. Dan kami juga merasakan perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan yang Kau berikan keluarga kami, hidup kami. Dan kami pagi hari ini sebelum kami mengadakan atas lain, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi firman menjadi berkat buat kami, boleh mendidik, menegur, dan mengoreksi hidup kami. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai ayat 25. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai ayat 25. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab ada kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sedapatkah ia disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu ada kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu ikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada mulutnya. Ketika dia caci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi menyerahkan kepada Dia yang menghakim dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati dari dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biri-birinya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Puji Tuhan. Kita perhatikan butiran yang indah pada pagi hari ini, yang mengajar, yang mendidik kita. Dikatakan pada ayat yang ke-21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah mengingat teladan bagimu, supaya kamu ikut jejak Yesus. Firman Tuhan katakan, kamu dipanggil untuk menderita. Kenapa? Karena Kristus telah menderita buat kita. Kristus memberikan teladan. Dia tidak berdosa. Dia tidak ada dosa apapun dalam hidupnya. Dia ada Pilatus, maka diperiksa demi periksa, tidak ada dosa. Dia bagian domba yang tidak cacat. Dia tunjukkan teladan yang baik. Mulutnya tidak dosa, tidak ada cacat. Dan sangat marah, dia rela menyerahkan dirinya yang tidak berdosa di kayu salib, menderita, dicaci, dimaki, diludahi, ditinju, dicambuk, dan cambuk yang penuh dengan darah. 40 kali pukul, cambuk dengan pengait, tubuhnya tersayat-sayat. Dia tidak marah, dia tidak mengutuk, tetapi ketika di kayu salib berkata, Bapa, ampuni dia. Dia tidak tahu apa yang diperbuat. Ini contoh yang baik buat kita. Kalau saudara pagi hari, saudara korban waktu untuk mengadakan mesbah, apa kita berani berkorban?
waktu untuk mengadakan mesbah pribadi pagi hari. Utamakan Tuhan, cari Tuhan dia segala-galanya sebelum kita mengadakan aktivitas. Banyak kali kita buru-buru, saya mau kerja, saya berdagang, harus begini demikian. Berani kita berkorban waktu. Gak usah tinggi-tinggi. Firman Al-Fatihah. Barang siapa ikut Tuhan, dia sepikul sekali dan menyangkal. Barang siapa ikut Yesus, dia menyangkal salib menyangkal diri dan memikul salib. Arti Kristen, pengikut Kristus, mengikut tapak kaki Yesus. Contoh teladan. Dan kau sudah korbankan hari ini, apa yang saya korbankan? Hanya siap waktu setengah jam atau setengah jam lagi. Harus belajar menjadikan daging, siapkan waktu untuk Tuhan, utamakan mencari Tuhan segala-galanya. Korban, ini korban. Adakah mesbah itu korban? Belum yang lain yang kita lakukan. Kita menderita untuk daging karena kita mencari Tuhan. Kita tingkatkan lebih jauh sampai kita merobek daging. Hampa, daging tidak bisa berkuasa hidup kita. Hidup sepenuh buat Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Engkau contoh teladan yang luar biasa. Ampuni dosa kami. Banyak kami beri Tuhan kepada Engkau. Ketika ada mesbah pribadi keluarga. Waktu mencari Engkau, kami mesti beri Tuhan. Ampuni dosa kami. Kembali kami sepagi dan tubuh yang sehat. Serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Terima kasih Bapa di surga. Apa jadi kebutuhan kami Kau cukupkan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para ramalan Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga. Beri takut kepada Tuhan. Sedang kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.